Jika Mas Bro pengen beli senter kepala yang murah meriah seperti ini dengan harga di bawah 20.000, kita akan cek bareng-bareng ya. Kita akan sebut positif dulu ya. Untuk positifnya, lampunya cukup terang. Kita akan coba cek. Nah, begitu tampilannya. Jadi dia ada titik tengah yang dia fokusnya tidak berubah ketika kita menjauh. Jadi dia fokusnya terang di tengah dan ukurannya segini-gini aja gitu. Walaupun kita ngejauh juga, yang lebar paling ininya, area lingkar luarnya ya. Karena dia lampunya bukan tipe fokus difokusin atau pakai dua lensa, tapi dia hanya fix begini doang. Jadi dia cukup terang di area tengah aja. Oke. Lalu selanjutnya positifnya adalah dia bisa di adjust ya. Jadi sudah lumayan kalau kita pakai di kepala, misalnya di kepala kan ini ada karet untuk ikat kepala. Dia bisa di adjust untuk area mau ke bawah atau ke atasnya. Nah, lalu kemudian kelebihan yang lain, tali kepalanya cukup kuat ya. Jadi ada 3 sisi, yang kanan kiri dan bagian atas. Cukup kuat di kepala walaupun terkesan agak berat ya. Karena dia menggunakan 3 baterai AA atau double A, Mas Bro. Satu lagi kelebihannya, dapat ini kaca kuning. 3 ya jadi kelebihannya ya. Dapat kaca kuning. Ini bisa dilepas dengan buka tutup ini. Nah, di situ ada kaca. Ini ya kacanya. Ini bisa ditambahin kacanya atau diganti dengan kaca kuning. Nah, gitu, ditutup sana. Nah, gitu. Jadi hasilnya kuning. Ya. Sama juga fokus. Ini untuk area berkabut buat teman-teman yang suka naik gunung yang berkabut ya. Jadi bisa nembus kabut untuk yang kuning. Jadi lebih terang. Oke, paling itu aja sih kelebihannya. Murah, kemudian dia fokusnya nggak berubah. Jadi walaupun dia gede, tapi dia fokusnya, kita akan ngejauh nih ya, ngejauh, nah segitu gitulah dia fokusnya, nggak berubah. Jadi area ini, area terangnya lumayan fokus di sini, gitu. Terus kelebihannya dia bisa tilt ya, tilt istilahnya ini apa? Ya tilting ya. Nah bisa disesuaikan kemiringan atau derajat untuk sorot lampu kalau kita lagi bekerja menggunakan ini. Oke, paling itu doang sih kelebihannya dan murah, harga di bawah 20.000. Lalu selanjutnya kekurangannya ya, kekurangannya. Nah, kekurangannya dari sisi tali, kita akan coba buka. Talinya itu Mas Bro sepertinya kurang berkualitas ya. Nah, kemudian gampang lepas. Dia hanya dikaitkan dengan ini doang nih. Nggak kuat banget, jadi dia mudah lepas kalau ditarik kuat. Walaupun mungkin ya di sini ada dari sananya ada gerigi ya. Di sini ada gerigi kalau kita lihat. Ada gerigi untuk menahan kain supaya tidak bergerak lah ya, istilahnya lebih kuat. Tapi karena ketipisan kain ini lebih tipis daripada lubang ini sendiri, jadi percuma ada geriginya. Jadi nggak fungsi. Jadi yang berfungsi cuman nyantol ininya doang nih. Ininya nyantol di sini. Jadi kekurangannya dia gampang lepas kalau ditarik agak kuat, gitu. Lalu kain karetnya ya bisa dibilang pengikatnya itu tipis banget tuh. Dan dia sepertinya apa ya? Mudah dol ya. Istilah dol itu nggak mulur lagi, nggak kenceng lagi lah gitu. Terus nah ada kekurangan lain nih. Jadi di sini kan ada on off dua tombol on off nih. Kita coba lihat. On-nya ada 2, on 1 di atas, tengah-tengah off. Kelihatan nggak?
tengah-tengah off lalu on di bawah, on 2, on 1 di atas, off lalu on 2 ya. Oke, ini ternyata gini dia cara kerjanya. Saya udah bongkar ya, ternyata dia menggunakan resistor 2 yang hambatannya berbeda. Ini kok nggak fokus. Nah, dia menggunakan 2 resistor yang nilai hambatannya berbeda. Yang satu hambatannya kecil, yang satu hambatannya besar, dengan harapan ketika dicetekin on off yang ini mungkin terang, mungkin on yang ini mungkin nggak terang gitu ya, atau redup. Cuman dia rusak ya, dia rusak, nggak bisa yang on yang satunya nggak bisa. Jadi saya copot aja langsung, kita langsung jamperin, nggak perlu pakai ini lagi. Jadi cuman satu yang berfungsi, onnya ke bawah doang. Tuh, atas ya mati semua, off sama on satu ini mati semua. Jadi cuman on yang 2 ini. Mungkin itu aja kali ya. Bahannya ini tipis banget bro, bahannya tipis tuh, kayak mau patah aja deh kamu kalau megang. Untuk penguncinya sistem begini ya, jadi dia ada gear yang gerigi begitu, terus dikunci dengan itu plastik yang di sini, jadi seolah-olah dia ngunci gitu. Tuh, sistemnya gitu dia nguncinya, walaupun nggak terlalu kenceng sih jadinya, teman bisa lah ngunci dikit. Jadi dia ketika begini dia nggak gerak gitu, nggak terlalu bergerak. Oke, ke apa lagi ya kekurangannya, udah itu. Oke, jadi gitu teman-teman ya, teman-teman pertimbangkan untuk membeli ini, walaupun ini juga worth it ya, worth it dengan harga di bawah 20.000. Ini keren sih, artinya murah banget kan untuk ukuran senter kepala. Cuman memang belum baterai ya, jadi Mas Bro harus beli baterai lagi. Ya kira-kira berapa harga baterai ya, kira-kira misalnya berapa sih, 5.000 ya, berapa harga baterai AA ya, misalnya 5.000 kali 3 15 tambah 20 35, sekitar 35 lah. Tapi kalau ada senter lain yang sudah include baterai tanam, misalnya baterai casan, harga 35-an mending itu. Kalau ini kan berat ya, terkesan berat, gede banget di kepala, itu bakalan dong seperti apa gitu, gede banget. Oke, paling itu doang sih Mas Bro, kelebihan dan kekurangannya. Oke, thank you Mas Bro. Assalamualaikum.